saja sosialisasi ini tetap menjadi bagian penting karena di sosialisasi ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau saya menganggapnya sosialisasi pendidikan pemilih ini tujuannya ya ada 3. Yang pertama to inform, kemudian to educate, dan yang tiga itu to political awareness gitu. Jumpa kembali bersama kami di Bromo Podcast, Ngobrol Demokrasi Podcast, podcast resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah anggota KPU Kota Probolinggo, Divisi SDM dan Parmas, Bapak Radvan Faisal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik teman pemilih, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber. Monggo Bapak Radvan, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, teman pemilih, perkenalkan, nama saya Radvan Faisal. Saya diamanai sebagai komisioner KPU Kota Probolinggo di Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Baik, teman pemilih, langsung saja kepada pertanyaan Pak. Saya kira teman pemilih ini sudah penasaran ini, ingin mengenal lebih jauh sosoknya Bapak Radvan. Pertanyaan pertama ya Pak, kita semua ingin tahu nih Pak, profil singkatnya Bapak Radvan Faisal. Monggo. Ya, nama sudah tadi ya. Ya. Sebelum di komisioner KPU Kota Probolinggo, saya berkarir di jurnalis. Jadi mulai lulus kuliah di tahun 2010, saya kemudian diterima sebagai salah satu jurnalis di Jawa Pos Radar Bromo mulai tahun 2011. Jadi 5 tahun kemudian, hampir 9 tahun sebagai jurnalis. 2 tahun terakhir itu saya diamanai sebagai pemimpin redaksi di Jawa Pos Radar Bromo. Siap, jadi pengalaman sebelumnya merupakan modal untuk mengampu divisi ini Pak ya? Ya, betul. Untuk mengampu divisi SDM dan sosialisasi ya. Betul. Jadi sudah pondasinya kuat sudah Pak ya? Ya, kira-kira begitu Pak. Alhamdulillah. Jadi teman pemilih, seperti yang disampaikan Pak Radvan tadi, jadi beliau adalah juga seorang jurnalis Pak G. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua Pak, seberapa penting nih Pak menurut Bapak tahapan sosialisasi guna untuk kesuksesan pemilu Pak? Ya, tahapan sosialisasi ini memang menjadi bagian penting dari suksesnya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, karena kita punya waktu yang hampir tidak terputus. Jadi kalau di sosialisasi pendidikan pemilih itu kita punya waktu panjang, kontinu. Jadi kalau kita kan dikenal dengan 3 term itu ya. Jadi mulai dari pre-election, kemudian election period, dan juga post-election. Jadi hampir tidak ada terputusnya waktu untuk memberikan pendidikan kepada pemilih. Memang tugas utama KPU itu memang di administrasi. Yang pertama itu ada tiga tugas primer lah, bisa dikatakan demikian. Yang pertama itu administrasi kepesertaan pemilu, kemudian administrasi pemilih, kemudian administrasi hasil. Hanya saja sosialisasi ini tetap menjadi bagian penting karena di sosialisasi ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau saya menganggapnya sosialisasi pendidikan pemilih ini tujuannya ya ada 3. Yang pertama to inform, kemudian to educate, dan yang tiga itu to political awareness gitu. Jadi ini yang menjadi prinsip penting penyelenggaraan sosialisasi, karena kita pahami bahwa tanpa adanya sosialisasi pendidikan pemilih, maka kita tidak bisa meyakinkan publik bagaimana pentingnya pemilu bagi masyarakat dan bagi pergantian kepemimpinan baik di level nasional maupun lokal. Seperti itu. Baik, menarik nih Pak. Saya tertarik kepada proses sosialisasi yang pre-election. Jadi seperti kita ketahui, proses sosialisasi itu mulai dari awal tahapan sampai akhir tahapan Pak G. Jadi untuk yang pre-election itu kan panjang Pak durasinya. Betul. Jadi menurut pengalaman Bapak ini, jenis-jenis sosialisasi apa saja yang telah dilakukan untuk bisa memberikan informasi yang mengena kepada masyarakat sebagai
pendidikan pemilih juga nih Pak kepada calon pemilih, sehingga masyarakat ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar gitu Pak. Jadi kan memang dibutuhkan informasi-informasi, tidak hanya sekedar menggunakan hak pilih. Kan seperti itu Pak ya. Betul, jadi betul. menggunakan hak pilih secara benar. Jadi bentuk sosialisasinya seperti apa ini Pak? Ya, yang pertama itu memang kalau tadi saya membagi term dari pelaksanaan sosialisasi itu, jadi pasca 2019, pemilu serentak 2019, kami langsung tancap gas sebetulnya. Meskipun pada saat itu kami belum dipastikan pelaksanaan pemilu di periode selanjutnya itu tanggal berapa, itu kan masih belum dipastikan. Yang pasti hanya di tahun 2024. Namun tugas kita di awal itu tidak sekedar ingin memberikan pendidikan, tidak ingin sekedar memastikan bahwa masyarakat yang punya hak pilih untuk datang ke TPS melaksanakan pemilu begitu ya. Maksudnya melaksanakan tugasnya untuk dalam pemungutan suara. Tapi di awal yang penting untuk kita memberikan kesadaran kepada masyarakat adalah proses berdemokrasi. Itu sangat penting. Jadi memberikan pemahaman kepada publik seperti tadi yang saya sampaikan itu ada tiga semacam prinsip. Jadi mulai itu memberikan informasi kepada masyarakat bukan hanya proses pelaksanaan pemilu saja, tapi bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik. Tidak hanya demokrasi prosedural, tapi juga demokrasi substansial. Itu yang mungkin jauh lebih penting. Secara prosedural mungkin kita bisa melaksanakan, tapi secara substansial ini butuh peran serta dari masyarakat. Ada banyak ragam sosialisasi yang kita sampaikan kepada masyarakat tergantung segmentasi yang ingin kita sasar. Misalnya kepada pelajar atau kepada pemilih pemula, maka kita memberikan melaksanakan sosialisasi program-program yang beririsan langsung dengan aktivitas mereka. 2020 kita menyelenggarakan yang namanya mini festival, karena kita menyadari bahwa untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak muda tidak sekedar kemudian kita bertatap muka monolog begitu, itu kan bikin anak-anak muda kan kadang jenuh begitu. Boring, ya. Pak ya. Iya, boring, jenuh gitu ya. Jadi kita mencari cara agar mereka juga punya awareness yang tinggi, terutama bagaimana sih demokrasi itu berjalan, bagaimana kemudian proses demokrasi itu berlangsung, dan bagaimana cara kita untuk menjadikan demokrasi itu secara substansial memang sesuai dengan jalurnya begitu. Nah, kita selenggarakan mini festival, ya semacam lomba-lomba, ya ada lomba puisi, ada kemudian stand up comedy, tapi tema yang kita berikan kepada mereka, kepada peserta, itu adalah tema-tema yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Nah, selain itu, sosialisasi secara monolog, secara tatap muka ya tetap kita laksanakan, misalnya dengan segmentasi kalangan umum lah, kalangan umum kita lakukan itu. Kita datang ke kelompok-kelompok masyarakat sampai misalnya pemilihan RT, kita datang. Selain kita fasilitasi, misalnya fasilitasi sosialisasi, kemudian fasilitasi juga logistik pemilu. Jadi kita pinjamkan yang namanya kotak suara, bantalan, bilik suara. Nah, ini memberikan edukasi kepada pemilih, terutama pemilih pemula yang belum pernah mencoblos begitu ya, belum pernah datang ke TPS, biar merasakan, oh begini ya menyalurkan hak suara kita di TPS-TPS itu. Nah, selain itu kita juga maksimalkan media sosial dan laman kita. Ya, saat ini kita tidak mungkin menafikan keberadaan media sosial dengan kemajuan informasi di teknologi, maka ini menjadi ceruk yang harus kita manfaatkan. Melalui media sosial itu dan juga laman, ini bagian dari ruang interaksi kita kepada pengguna media sosial agar ikut berinteraksi. Jadi kita buka ruang seluas-luasnya. Selain program-program lain, ya misalnya kunjungan, kemudian kita juga tidak hanya kepada sasaran pemilih tertentu, terutama kepada mitra strategis KPU, misalnya pemerintah daerah, kemudian partai politik, kita lakukan itu. Ada program yang kita namakan Spirit, jadi silaturahim politik dan informasi intensif. Jadi itu yang kita lakukan terutama misalnya kepada partai politik, kita datangi satu persatu seluruh partai politik, baik itu yang tercatat ataupun yang punya kursi di parlemen maupun yang tidak. Ini bagian penting bagi kami untuk berkomunikasi lebih awal agar nantinya pada proses dan tahapan pelaksanaan pemilu mereka tidak merasa asing lah dengan KPU, karena biasanya kan kita bersinggungan dengan partai politik itu ketika masuk tahapan. Sebelum tahapan ya tidak ada aktivitas apapun yang buat kita berinteraksi. Nah, maka kita mulai dari awal seperti itu.
Siap. Jadi tidak sesederhana itu Pak ya. Sosialisasi itu ternyata kompleks sekali. Betul, Jadi betul. meliputi segala segmen Ya. pemilih Pak ya. Aha. Selain kepada pemilih juga peserta pemilu seperti Betul. yang Bapak sampaikan tadi pada partai politik. Baik teman pemilih, jangan khawatir, kita akan melakukan kegiatan sosialisasi dengan semaksimal mungkin untuk mensukseskan pemilu. Pertanyaan ketiga. Ya. Sebagai divisi Parmas dan SDM ini Pak ya, persiapan apa sih yang akan Bapak dan tim lakukan untuk menyambut pemilu serentak tahun 2024? Ya, jadi banyak hal yang sebetulnya sudah kita lakukan, terutama di divisi Sosdiklik Parmas ini, karena memang kita menjadi corong lembaga ya, corong lembaga untuk berkomunikasi secara intensif, secara aktif dengan semua kalangan, terutama entitas demokrasi. Ya, mulai dari Forkopimda, partai politik, bahkan masyarakat secara langsung. Jadi selain kegiatan-kegiatan sosialisasi yang sudah kita lakukan, kemarin akhir 2021 kita kebetulan mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah, maka kita laksanakan beberapa program yang juga menyentuh masyarakat begitu. Di antaranya adalah sekolah kepemiluan. Mulai 2019 sebetulnya kita sudah lakukan rutin sekolah kepemiluan, kemudian 2020 hanya saja pada saat 2020 itu kita lakukan secara daring karena memang masih tinggi-tingginya pandemi COVID-19 pada saat itu. Tapi pada 2021 ketika pandemi sudah mulai melandai, kita lakukan secara tatap muka. Kita waktu itu melakukan rekrutmen kepada peserta sekolah kepemiluan itu ada 40 orang yang kita rekrut, kita bekali mereka terkait dengan pemahaman terkait demokrasi dan kepemiluan. Mereka juga kita berikan ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi 40 orang ini kemudian kita bagi ke dalam 5 kelompok. Mereka terjun ke kecamatan-kecamatan, ke kelurahan yang tingkat partisipasinya pada pemilu 2019 kemarin itu rendah. Jadi kita manfaatkan itu. Mereka juga bersosialisasi kepada masyarakat. Harapannya partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 nanti bisa lebih tinggi. Ya, meskipun ini jadi tugas berat lah buat KPU Kota Probolinggo, karena pada pemilu 2019 kemarin tingkat partisipasi masyarakat kita berada di angka 86,60%. Maka mau tidak mau, ya target partisipasinya tidak hanya melampaui target nasional di angka 77,5, tapi juga di atas 86,6% itu yang harus kita lampaui. Selain itu, kemarin tanggal 15 Desember 2021 kita juga sudah melaunching yang namanya Rumah Pintar Pemilu based on Android. Ini salah satu upaya kami untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama yang selama ini memang tidak lepas dari gadget. Jadi sebelumnya kita sudah punya rumah pintar pemilu yang berbentuk fisik, kita juga punya rumah pintar pemilu yang berbentuk digital. Kami perluas akses masyarakat itu untuk bisa menikmati informasi tentang kepemiluan itu dengan RPP based on Android. Jadi masyarakat, teman pemilih bisa memanfaatkan itu dengan cara mendownload di Play Store, kemudian bisa menikmati informasi-informasi kepemiluan yang sudah kita laksanakan. Selain itu, permohonan informasi juga kita layani semaksimal mungkin, tidak hanya permohonan yang dilayangkan secara manual datang ke kantor kami, tapi kita juga berikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi melalui EPPID kami. Ini sebetulnya semua KPU kabupaten kota punya layanan EPPID. Jadi ini yang terus kita maksimalkan. Bagaimanapun tugas kita itu adalah memberikan pelayanan kepada publik, maka semaksimal mungkin pelayanan itu bisa kita berikan dengan baik. Jadi ini bagian dari upaya kita memberikan pemahaman, karena sosialisasi ini kan bisa diistilahkan long term perspektif begitu ya, bukan short term perspektif. Jadi harus terus kita lakukan agar nantinya upaya kita ini bisa mendapatkan feedback dari masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat kita tinggi, tidak hanya dari sisi kuantitas tapi juga kualitas demokrasi ya, diantaranya di Kota Probolinggo maupun Kabupaten Probolinggo bisa berjalan dengan baik dan bisa maksimal. Iya, siap, alhamdulillah, insya Allah. Jadi menurut kesimpulan saya ini Pak, jadi sosialisasi yang telah dilakukan itu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi
termasuk enjoyable, jadi bisa diakses oleh Dimana segala teman, segala segmen dari Betul. teman pemilih Pak ya. Iya. Jadi singkatnya, jadi sosialisasi kita pemilu kita itu sudah ada dalam genggaman Pak Betul, ya. betul. Tinggal download, Download di terus Play kita Store. bisa menikmati Ya. informasi-informasi Ah, pendidikan pemilih betul. untuk meningkatkan pengetahuan kepemiluan kita teman pemilih. Termasuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Ya. Jadi masyarakat, teman pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih atau mau mengecek apakah namanya itu masuk atau belum sebagai pemilih Ya. pada saat pemilu 2024 nanti bisa mendaftarkan melalui aplikasi tersebut. Siap. Jadi Pak Radvan ini dan tim sudah berusaha untuk memudahkan sebenarnya Pak Ya, ya, memudahkan betul. akses untuk teman pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan Ya. baik dan benar, gitu Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya salut nih Pak, usaha yang amat sangat maksimal dari Pak Radvan dan tim. Baik teman pemilih, luar biasa podcast kita hari ini ya. Kami sampaikan terima kasih Terima untuk kasih. Pak Radvan Faisal. Ya, terima kasih Iya. KPU Kabupaten Probolinggo dan tim yang sudah memberikan waktunya untuk kita berdiskusi, sharing, sehingga nantinya tujuan kita bersama bagaimana demokrasi berjalan dengan optimal bisa Amin, terrealisasi. insya Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih nih Pak untuk banyak ilmu yang Bapak sampaikan kepada kami. Jadi insya Allah podcast hari ini istilahnya informasinya itu daging Pak. Jadi syarat dengan ini ya, dengan ilmu-ilmu baru yang mungkin teman pemilih dan saya baru mengetahuinya Pak. Jadi baik teman pemilih, sekian ya podcast kita hari ini, menarik sekali. Saya mohon maaf, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Tetap jaga kesehatan ya teman pemilih, tetap semangat. Ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you next time teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?